Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Hikmatul Maula dengan NIM 2108106009 dari kelas Tadris Biologi A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial virtual laboratorium materi difusi dan osmosis kelas 11 fase F. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah inovasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Mujib Ubaidillah MPD. Baiklah, di sini teman-teman membuka Chrome. Setelah itu, teman-teman searching atau klik di sini di pencarian Rumah Belajar Kemdikbud. Di sini saya menggunakan website Rumah Belajar Kemdikbud untuk melakukan virtual laboratorium. Setelah itu, di sini klik yang paling atas. Lalu kita tunggu ya. Nah, setelah itu kita pergi ke daftar konten. Setelah di daftar konten terdapat jenjang dan juga tipe. Jenjangnya kita pilih SMA dan tipenya kita pilih Lab Maya. Lalu kita cari materi difusi dan osmosis suatu zat dalam pelarut yang memiliki konsentrasi rendah menuju ke konsentrasi yang lebih tinggi. Perbedaan konsentrasi yang dimiliki oleh dua larutan disebut sebagai gradien konsentrasi. Contoh yang sederhana adalah uap air dari cerek yang berdifusi dalam udara. Lambat laun cairan menjadi manis. Contoh lain adalah pemberian gula pada cairan teh tawar. Difusi yang paling sering terjadi adalah difusi molekuler. Difusi ini terjadi jika terbentuk perpindahan dari sebuah lapisan atau layar molekul yang diam dari solid atau fluida. Proses difusi terjadi akibat adanya pergerakan suatu partikel zat dari daerah yang berkonsentrasi lebih tinggi menuju daerah yang berkonsentrasi lebih rendah melewati suatu membran sel. Syarat agar partikel dapat melalui membran ketika berdifusi ialah ukuran partikel tersebut sangat kecil dan partikel tersebut dapat larut di dalam air dan di dalam lemak. Terdapat dua jenis difusi yang dilakukan, yaitu difusi biasa dan difusi khusus. Difusi biasa terjadi ketika sel ingin mengambil nutrisi atau molekul yang hidrofobik atau tidak berpolar atau berkutub. Molekul dapat langsung berdifusi ke dalam membran plasma yang terbuat dari fosfolipid. Difusi seperti ini tidak memerlukan energi atau ATP, sedangkan difusi khusus terjadi ketika sel ingin mengambil nutrisi atau molekul yang hidrofilik atau berpolar dan ion. Difusi seperti ini memerlukan protein khusus yang memberikan jalur kepada partikel-partikel tersebut ataupun membantu dalam perpindahan partikel. Hal ini dilakukan karena partikel-partikel tersebut tidak dapat melewati membran plasma dengan mudah. Protein-protein yang turut campur dalam difusi khusus ini biasanya berdifusi untuk partikel spesifik. Faktor-faktor yang mempengaruhi difusi antara lain yaitu: pertama, ukuran molekul yang meresap. Jika molekul berukuran besar, proses difusi akan lebih lambat untuk melewati membran daripada molekul yang ukurannya lebih kecil. Kedua, suhu. Gerakan molekul akan lebih cepat ketika terjadi kenaikan suhu. Hal ini tentunya berdampak pada laju difusi yang juga semakin cepat. Ketika suhu semakin tinggi, partikel akan mendapat energi yang lebih besar untuk bergerak, sehingga kecepatan difusinya semakin besar. Ketiga, konsentrasi zat. Laju difusi juga didasarkan kepada besar gradien konsentrasi yang ada pada dua zat. Keempat, wujud materi. Proses difusi pada zat padat biasanya akan lebih lambat dibandingkan dengan zat cair dan zat gas. Osmosis adalah peristiwa perpindahan molekul pelarut dari larutan
kepekatan rendah ke larutan yang memiliki kepekatan tinggi. Beberapa peristiwa osmosis dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu penyerapan air, tanah, pengawetan makanan menggunakan gula atau cuka, dan kentang yang dimasukkan ke dalam air garam. Selain materi difusi dan osmosis, terdapat beberapa materi kimia dan juga fisika, namun yang lebih dominan yaitu materi kimia. Setelah ketemu atau setelah ditemukan, kita klik, kita tunggu beberapa menit. Setelah muncul seperti ini, scroll bawah, lalu kita klik lihat dalam layar penuh. Kita tunggu selama beberapa detik. Lalu akan muncul seperti ini, yaitu percobaan difusi dan osmosis. Di sini terdapat petunjuk dan juga untuk memulai praktikumnya. Nah, sebelum memulai kita baca petunjuknya terlebih dahulu. Di sini ada percobaan difusi dan juga percobaan osmosis. Setelah itu kita kembali ke beranda ini dan klik mulai. Nah, setelah klik mulai, ini terdapat bahan untuk percobaan difusi dan di sini alat dan bahan untuk percobaan osmosis. Nah, kali ini kita akan melakukan percobaan difusi yang pertama, yaitu dengan menggunakan teh celup terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita keluarkan beker glass 3 buah. Lalu kita tuang air biasa, air dingin, dan juga air panas. Setelah itu kita masukkan teh celup ke dalam masing-masing beker gelas dan ditunggu selama 3 menit. Nah, ini setelah ditunggu selama 3 menit ya teman-teman. Di sini terdapat perbedaan antara teh yang dicelupkan pada air panas, air dingin, dan juga air biasa. Pada teh yang dicelupkan pada air panas, warnanya lebih pekat dibandingkan dengan teh yang dicelupkan pada air dingin dan juga air biasa. Itu untuk percobaan difusi yang pertama. Selanjutnya kita reset dulu ya. Lalu kita akan melakukan percobaan difusi yang kedua dengan menggunakan pewarna makanan. Pertama, seperti awal, kita keluarkan 3 beker gelas terlebih dahulu. Setelah itu, kita masukkan air biasa, air dingin, dan juga air panas. Kita masukkan pewarna makanan pada beker gelas pertama, beker gelas kedua, dan juga beker gelas yang ketiga. Lalu ditunggu selama 3 menit lagi. Nah, untuk hasilnya yaitu seperti ini ya teman-teman. Di sini zat pewarna makanannya itu warnanya lebih pekat dibandingkan zat pewarna makanan yang
diteteskan pada air dingin dan juga air biasa. Itu untuk percobaan difusi yang kedua. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan osmosis. Di sini terdapat cawan Petri. Kita masukkan air pada cawan Petri tersebut, lalu kentang dan juga sirupnya kita tuangkan pada kentang ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan ke dalam cawan Petri yang telah diisi air tadi dan ditunggu selama 2 jam. Nah, setelah 2 jam, di sini itu warna dari kentangnya ini berubah menjadi agak kemerahan karena telah dituangkan sirup ke dalam kentang tadi ya, sebelum kentang ini dimasukkan ke dalam cawan Petri. Seperti itu teman-teman. Lalu kita set. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.